ya. Sebelumnya selamat Dede, ini luar biasa. Boleh diceritain dong lagu tentang apa dan silakan lagi Aman. Ya ya. Eh, Ya kalau dari inspirasi ya, mulai biasa boleh pakai mic aja kan. orang yang membuat hal itu berdasarkan mungkin dari pengalaman juga, atau mungkin dari pengalaman orang terdekat. Kalau saya pribadi sih, hal yang mendasari saya untuk menemukan tema ini dari point of view industri kreatif, saya melihat lagu-lagu dengan tema seperti ini sudah jarang beredar, dan itu hal yang mendasari kenapa akhirnya saya memilih untuk temanya tentang generasi muda, tentang orang yang sudah memiliki pasangan, namun di tengah perjalanan ya ada kerikil kecil lah, di mana seseorang ini mulai menaruh perhatian, mulai menaruh perasaan dengan orang yang hampir setiap hari bareng sama si penyanyi ini di setiap aktivitasnya. Dan pada akhirnya orang tersebut menentukan dan memutuskan untuk berkomitmen terhadap pasangan yang sudah dia miliki saat ini. Nah, bisa dibilang sudah jarang ada yang saya kayak gitu ya. Kalau untuk saat ini, jadi ya itulah kenapa alasannya saya kira berkonten. Oke, lagunya tentang dilema. Jadi sama seperti aku. Jadi notasi itu selalu isi saya bikin. Kebetulan isi saya buat notasi, terus kirim ke saya, terus ayo kak kita bikin lagu bareng, nanti aku bikin lirik ya. Terus pada akhirnya saya coba kulik-kulik dan menemukan tema tentang lagu dilema ini, lagu cinta segitiga ini. Hal yang pertama saya tulis itu di bagian lirik, di bagian chorus, dan itu langsung saya share ke isi saya. Sayang, kakak udah bikin nih, jadi nih refnya, coba kamu nyanyiin, kamu bacain. Begitu dia bacain, bisa saya langsung nembak begini. Pengalaman kakak ya? Iya loh. Pengalaman kakak ya? Ya. Itu juga setiap kali bikin lagu. Karena memang masih belajar. Saya selalu mendengarkan ke beberapa orang. Oke, Pendapat ya. Dia boleh pakai mic deh. Kalau kedengaran soalnya. Aku mana orangnya kecil deh. Jadi waktu pas begitu kakak bikin lagu ini tuh selalu di sharing dulu, iya sama beberapa orang, kayak contohnya sama Kak Adiba, Kak Adi gimana ya ini, kakak bilang sih waktu itu, Kak Adi bagaimana menurut Kak Adi, terus terkait notasi, lirik dan lain sebagainya, jadi selalu nanya. Bahkan ada beberapa pendapat juga kayaknya oke nggak ya Lesti menyanyikan lirik yang agak lumayan berseberangan gitu dengan lumayan berani gitu, tapi akhirnya berdiskusi lagi dengan tim dari label, bilang ya nggak apa-apa karena kan ini industri dan ini juga karya dan bukan bermaksud untuk menormalisasikan hal tersebut, tetapi lebih ke menceritakan bahwa perjalanan hidup seseorang tuh ada yang seperti ini loh kisah cintanya gitu. Lebih ke situ sih. Manusiawi ya, sebetulnya manusiawi, tapi justru poin plusnya adalah si orang ini justru tidak terpengaruh dan akhirnya menutup perasaannya dalam-dalam dan akhirnya memilih pasangan yang memang sudah dia pilih sebelumnya gitu. Pasti ada awal-awal tuh pasti ada kecanggungan, tapi memang beruntungnya dan bersyukurnya alhamdulillah aku tuh kalau bikin video klip setelah lagu apa ya waktu itu, Insan Biasa atau apa ya, setelah Insan Biasa iya kok yang Dede model video klipnya teman-teman kakak
Insan biasa. Iya, setelah insan biasa pertama kali ya dimulai dari insan biasa yaitu Karangga Azov. Setelah kesininya tuh selalu dia minta, kak temen kakak dong yang ini gitu, selalu gitu. Ya termasuk untuk di lagu yang ini aku bilang sama kakak bilang siapa ya kira-kira ya gitu. Coba dong, ada beberapa nama gitu dicek terus ya yang alhamdulillah berjodoh sama Irzan dan Karnaval ini gitu. Ya, jadi hal yang menarik dari setiap single yang akan keluar dari Les itu yang ditunggu-tunggu orang itu selain isi lagu tentang apa, lagunya lagunya kayak apa, yang ditunggu-tunggu dari pencinta apa, dari para fans itu adalah siapa model video klipnya gitu. Tapi Pak jujur, Dede soalnya belum pernah nanya. Menurut Bapak gimana Pak? Bapak suka kadang kesel nggak? Kok sih maunya banyak sih video klip yang pengen modelnya ini? Ya enggak juga, karena kita dari label justru senang ya kalau artisnya punya visi, punya keinginan, punya mau. Karena jadi artinya si artis itu tahu apa yang dia mau lakukan. Jadi kita selalu berusaha mensupport gitu. Waktu itu Dede mulai kekeh-kekehnya tuh pas awal lagu itu ya Pak, lagu Kulepas Dengan Ikhlas, pas awal-awal ketemu sama Kak Bilar, Pak ayo dong Pak, Dede mau ini model video klipnya lagi hype nih Pak, lagi viral nih Pak, harus pakai ini Dede bilang gitu. Dan alhamdulillah. Jadi ternyata Lesti memaparkan keviralan saya. Iya dong, harus begitu, ini industri. Bercanda, bukan begitu Pak. Dan kalau saya Aku cuma mau nambahin kadang-kadang cipta lagu itu ya, kan kalau dapat inspirasi kan dari banyak orang ya, tidak harus selalu menceritakan pengalaman pribadi. Dia juga kadang-kadang bisa mendapat inspirasi dari apabila teman-temannya bercerita, mengamati kehidupan manusia. Jadi ini mungkin salah satu inspirasinya juga begitu ya, bahwa tidak harus mungkin dari pengalaman pribadi, tapi juga banyak curhat-curhat teman-teman di sekitar kepada para pecinta lagu. Jadi ya ditunggu lirik-lirik kontroversial berikutnya ya. terima kasih Pak sudah berusaha untuk membackup saya. Tapi sebetulnya kalau boleh jujur, ini sebetulnya pengalaman pribadi, tapi sudah lewat, sudah lama banget. Karena ketika menurut saya sih kalau membuat lagu ketika menyertakan pengalaman pribadinya itu biasanya lebih mampu terdeliver dengan baik Pak. Biasanya sih begitu. Beliau sendiri yang merasakan gitu, pasti otomatis liriknya juga, oh iya gue pernah ngerasain kayak gini gitu. Ya, dan kembali lagi ke apa tadi poin video klip, kita tuh terutama saya selalu bersyukur karena memang berangkatnya dari pemain sinetron ya. Jadi untuk menggayat beberapa teman-teman artis sebagai model video klip, jadi aksesnya itu lebih mudah gitu. Jadi ketika istri saya sih yang selalu banyak minta ini. Ketika minta, Kak aku pengen ini, pengen itu. Jadi lebih mudah untuk mengakomodirnya gitu, alhamdulillah sejauh ini. Dan pengen pakai pemain tuh mahal. apa bisa dikondisikan. Enggak, dia mah nggak begitu Kak, cuma akunya aja ganjen, gatel. Enggak sih, emang maksudnya kalau aku pribadi sama siapapun kita ya harus di industri ini kolaborasi gitu, dan selama ini menurut aku selagi memang partner hidup kita bisa menjadi partner bekerja kita di industri, kenapa enggak gitu. Dan menurut aku Kakak Bilar juga mampu gitu, walaupun musik dangdut ini menurut kakak mungkin berasa awam gitu, tapi ternyata setelah dicoba dari lagu yang sebelumnya alhamdulillah juga cukup berhasil gitu. Dan dari situ Dede diskusi sama tim label, boleh nggak ada beberapa lagu lagi yang dibikin oleh kakak. Oh nggak apa-apa, justru malah disupport gitu, malah dikasih wadah terus gitu. Jadi menurut aku ya kenapa enggak sih untuk bisa terus berkarya bareng-bareng di industri musik dangdut gitu. Seru kan dangdut? Seru banget. Saya tuh sempat ada rasa pasti ya, ada rasa skeptis, terus mengunderestimate diri sendiri. Tapi syukur saya punya istri saya yang selalu menjadi support system ya. Ketika saya merasa desperate, istri saya yang selalu mengatakan bahwa ayo kakak bisa kok, jangan sampai kalah gitu. Terus ada yang momen lucu itu, kalau saya kan bikin lagu pop ya, dan
saya tuh punya satu role model, itu Mas Yofi ya. Istri saya sampai bilang begini, Kak harusnya bangga. Mas Yofi belum pernah bikin lagu dangdut, Kak. Tapi Kakak pernah. Karena kakak tuh suka banget sama Om Yofi. Nanti mudah-mudahan ya kakak bisa kolaborasi ketemu ya. Soalnya kan dari Kak bilang itu ide lama gitu. Gak masalah sih. Masa lalu biarlah berlalu. Yang penting jadi karyanya bagus, disukain orang-orang banyak. Udah terlepas cerita hidupnya, itu perjalanan hidupnya dia. Karena Dede nggak suka dikorek-korek perjalanan hidup Dede di masa lalu. Cuma tetap ya, kamu pas mau rilis lagu ini tetap amit-amit dulu ya. Amit-amit atau sebelah bin zalik gitu. Kamu nyanyi loh. Iya, karena Dede yang nyanyiin, tiba-tiba Dede suka sama siapa? Relate. Dede tuh lagi suka sama pemain bola, Pak. Soboslai, Dominic. Aduh, love banget dah. Dan memang kan cerita ini dia paham bahwa perasaan yang dia taruh terhadap orang lain itu, orang terdekat itu tidak, perasaan yang tidak mungkin terjadi sebetulnya. Makanya dia itu akhirnya kubur dalam-dalam. Termasuk istri saya yang selama ini berhalusinasi bisa berpasang sama Soboslai ya. Tapi itu seperti punggung merindukan bulan sebenarnya. Masa kata si kakak, sayang, Soboslai menganggap kamu ada di dunia ini aja enggak. Dia nggak tahu ada aku di sini gitu. Bisa sih Kak. Jadi nggak boleh pegang tangan, tadi Salimat kan digantiin tuh, jadi ini yang Salimat ada. Ya kan memang secara aturannya juga memang tidak boleh, tanpa diucapkan pun udah paham gitu, dan memang udah disiapkan dengan baik gimana caranya supaya enggak touchy gitu ya, diminimalisir lah gitu. Sebenarnya nyolong aja sih kalau dia ya, kadang-kadang dia sama Irza, Zan peluk ya, diem ya gitu. Bercanda. Ya meskipun ini kan saya bisa dibilang sebagai konseptor juga, kita bersama dengan tim juga. Kita tuh selalu berusaha untuk memilih talent yang mampu menerjemahkan storyline yang kita ingin gitu, dan syukurnya mereka semua mampu menjawab tantangan tersebut. Dan tetap meskipun kita di industri kreatif, tapi karena istri saya sebagai model, saya selalu menaruh batasan-batasan juga, termasuk bagaimana physical touch gitu-gitu. Dan syukurnya beberapa pemain mengerti, beberapa talent mengerti, bahkan ada kayak Irzan kemarin ya. Dalam case Irzan itu, Irzan sendiri yang agak takut. Justru Kak Bilar, aku gimana Kak? Dia sampai minta saran ke saya, Kak, saya minta untuk melakukan pegangan tangan. Bahkan Irzannya sampai gemeter, Pak. Irzan sampai gemeter, udah Irzan, anggap saya di sini nggak ada gitu. Ini tuh di Sita ini, Les itu istri kamu gitu. Jadi ya bagaimana kamu memperlakukan istri kamu aja, Irzan gitu. Udah anggap aja saya lagi di rumah. Dan akhirnya seperti yang tadi kita lihat, Irzan mampu membawakan bisa memerankan dengan baik, dan bahkan penonton tadi nggak sadar bahwa Irzan sebetulnya mencium tangannya sendiri. Inspirasi yang suka tiba-tiba ya selalu ada, terutama Kak Bilar, karena beliau ini belum selesai membicarakan hal ini dia udah jumping ngomongin topiknya udah banyak banget ceritanya. Kadang dia suka ngomong sendiri, kenapa sih kan? Tapi seru gitu, maksudnya justru menurut aku ya aku pribadi sangat bersyukur banget, alhamdulillah ya Allah itu mempertemukan aku dengan suami yang dimana bisa tetap terus berkarya, terus bahkan diizinkan untuk bisa terus berkarya, terus disupport juga gitu tanpa ada batasan-batasan apapun gitu, kecuali batasan-batasan yang terlalu berlebihan gitu, melarang aturan agama dan lain sebagainya gitu. Jadi ya mudah-mudahan intinya kalau aku selalu berdoa mudah-mudahan Allah selalu menjaga dan karya-karyanya juga bisa selalu diterima oleh seluruh insan musik atau seluruh pencinta-pencinta musik. Dede, tadi kan sempat disinggung bahwa bakal setiap bulan rilis single.
Apa di single-single berikutnya itu ciptaan Kak Bilar juga atau ada ciptaan yang lain Enggak juga sih, enggak juga. Ada yang udah disiapin, udah banyak banget. Selain lagunya Kak Bilar, lagunya Kak Adiba juga nanti yang akan beberapa bulan ke depan. Pokoknya nanti akan ada runtutan lagu bulan depannya lagi akan keluar lagi. Gitu. Tapi menutup kemungkinan nggak sih kalau misalkan lagu Kak Bilar bisa dinyanyiin sama penyanyi lain selain Dede, boleh? Iya, boleh dong, boleh banget malah. Saya sedikit menambahkan ya. Jadi kita meskipun saya sebagai suami dari penyanyi ya, tidak serta merta saya memiliki kuasa, karena sebetulnya yang memiliki wewenang penuh itu beliau yang menentukan. Jadi kita tuh hanya kita selalu sifatnya mengajukan, Pak, kita ada lagu-lagu ini kira-kira, bahkan sebetulnya lagu ini sempat ditawarkan ke penyanyi lain Pak ya, ke Kodwi sempat, tapi Kodwi justru malah minta udah Lesti aja nyanyiin gitu. Dan kalau dibilang harus yang bawa sih enggak lah, kita terutama Trinity tentu yang memiliki wewenang, dan kita menyerahkan sepenuhnya terhadap Trinity untuk menentukan lagu-lagu yang akan dibawakan oleh Lesti Kejora. Ya kalau kesannya kita udah kerjasama dari 2004 ya, udah 11 tahun tentunya, udah saling 2014 udah 11 tahun, jadi tentunya udah saling memahami. Kita juga, Lesti udah tahu apa yang kita mau untuk kebutuhan industri. Kita juga selalu berusaha berkembang bersama Lesti juga gitu. Jadi tentunya berusaha bekerja sama sebaik mungkin, dan kalau mendapatkan kejutan seperti yang tadi disampaikan, karena memang banyak yang minta album mana, jadi kita akan mengeluarkan banyak lagu dalam waktu dekat. Karena kemarin kan sempat vakum juga ya berapa bulan ya pas melahirkan gitu kan. Jadi ditunggu kejutan-kejutan berikutnya, banyak lagu-lagu menarik dan yang akan mengguncang dunia musik perdangdut Indonesia. Pokoknya tungguin aja. Tadi kan minta kamu bikin gebrakan baru, siapa tahu kamu mau bikin genre metal gitu. Bisa jadi, kita coba, kenapa enggak? Kalau kata Bapak Dede tuh, kalau udah terjun ke industri seni itu katanya jangan bauan, mau nyanyi lagu apapun babat. Selagi Dede mampu Sikat semuanya. belajar. Tapi tadi ada callback ke pertanyaan tadi terkait brainstorming kita berdua. Ada satu momen di mana sebetulnya kita pernah ya, di satu pesawat kita dalam melakukan perjalanan selama sejam, kita jadi satu lagu tuh ternyata. 2 jam ya? Jam perjalanan jadi satu lagu. Iya, 2 jam perjalanan kita jadi satu lagu, dan itu ceritanya lucu banget. Ya insya Allah nanti kalau dari rilis lagunya baru kita cerita. Itu alasan yang kenapa kami sering liburan gitu. Jadi supaya dapat ide bikin lagu. Iya. Di pesawat bikinnya sama. Pesawat. Kalau nggak di kamar mandi, kalau kakak biasanya. Terima kasih banyak untuk om-om dan teteh AAA semua tim media yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Mohon maaf kalau ada jamuan-jamuan yang kurang, dan mohon supportnya juga untuk lagu yang berjudul Dia. Terima kasih. Udah makan dulu ya. Jangan lupa pada makan dulu ya. Iya. Makan dulu berdua. Oke, teman-teman. Kayaknya aja Bang, bisa diwawancara.